Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Ahbabana al-kiram, pemirsa Kunci Lawang, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya. Ini kita akan menceritakan kisah seorang ulama yang dikasih kunyah atau dikasih julukan Al-Asom, orang yang pura-pura tuli. Nah, maksudnya begitu, bukan tuli beneran, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hatim Al-Asom, ya, Al-Hatim Al-Asom. Ini biografinya bisa dibaca di Al-Qushairi, ya, Risalah Al-Qushairi, halaman 393 sampai 394. Ya, As-Sulami, At-Tabaqat, dan seterusnya. Banyak sekali kitab-kitab yang menceritakan tentang beliau. Oke, kita langsung bacakan saja. Al-Hatim Al-Asom ini beliau memiliki kunyah, ya, julukan lagi yang bernama Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ya, ini nama ayahnya juga diperselisihkan. Dalam satu pendapat menyebutkan Al-Hatim bin Unwan bin Yusuf. Nah, ini nama bapaknya juga masih belum tahu. Ada perbedaan pendapat, maksudnya bukan belum tahu, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Al-Hatim bin Unwan bin Yusuf. Pendapat lagi langsung bin Yusuf, Al-Hatim bin Yusuf. Pendapat yang lain itu Al-Hatim bin Yusuf, Hatim bin Yusuf. Beliau ini berasal dari Al-Balkhi, atau satu riwayat mengatakan bahwa dikenal sebagai perkampungan sufi. Masya Allah. Ya, sufi itu adalah yang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Nah, ini sufi yang sejati seperti itu, bukan sufi-sufi gadungan, ya. Kita lanjutkan. Al-Hatim lama bergaul dengan Syaqiq Al-Balkhi dan mengambil riwayat hadis darinya. Ya, jadi Sidat bin Hakim Al-Balkhi. Jadi gurunya Al-Hatim ini bernama Sidat Syaqiq Al-Balkhi, atau yang bernama Sidat bin Hakim Al-Balkhi. Maaf, keliru tadi ya, Al-Balkhi. Nah, jadi seperti itu. Dan di antara murid-murid Al-Hatim ini ada yang bernama Ahmad bin Hadrawai, Hamdan bin Dunun, Muhammad bin Faris Al-Bakhian, dan lain sebagainya. Hatim Al-Asom, yaitu Abu Abdurrahman tadi, adalah salah seorang sufi terkemuka dengan sikap yang warok. Warok itu tidak kumandel harta, ya, atau tidak terpengaruh oleh harta, tidak, istilahnya tidak kepengen harta yang banyak, tidak. Artinya warok itu menerima padanya. Zuhud, ya, tidak kumandel bondo dunyo, ya, artinya itu tidak kumandel bondo dunyo. Walaupun dia seorang kaya tapi tidak mencintai harta dunia, seperti itu. Zuhud itu seperti itu. Dan orang yang sangat tawakal. Tawakal itu berserah diri, ya. Ya, nerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah, beliau itu ridho.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ini pasrah ya. Artinya menerima ridho bahwa Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan seluruh apa yang diberikan oleh Allah kita ridho. Di antara yang menunjukkan kebaikan akhlaknya dan kehalusan jiwanya, yaitu seperti yang diriwayatkan bin Khalikan ya, dalam kitab Wafayat Al-A'yan ya. Beliau ini saat beliau kedatangan seorang perempuan. Nah, ini cerita kenapa kok disebut Al-Asom ya, yaitu orang yang pura-pura tuli maksudnya. Jadi ketika dalam satu majelis kedatangan seorang perempuan yang hendak menanyakan masalah-masalah agama. Tiba-tiba di hadapan hatim perempuan tersebut mengeluarkan bunyi kentut. Bunyi kentut. Ya mungkin agak sedikit keras mungkin ya, sehingga menggegerkan para jamaah mungkin. Tetapi Al-Hatim ini pura-pura tidak mendengar. Ketika kentut itu, wajah seorang perempuan tersebut menjadi merah karena rasa malu. Malunya luar biasa. Nah, ketika perempuan tersebut mulai bicara hendak menyampaikan kepentingannya atau masalah-masalah agamanya, Al-Hatim ini berkata kepadanya, keraskan suaramu biar terdengar. Maksudnya begitu. Maka tenanglah hati perempuan tersebut karena menyangka bahwa Al-Hatim ini tidak mendengar suara kentutnya, ya seperti itu. Bukan pura-pura tuli, tidak. Maksudnya prasangka dari seorang perempuan tadi bahwa Al-Hatim tidak mendengar suara kentutnya. Maka tenanglah hati perempuan itu untuk menyampaikan masalah-masalahnya. Dari peristiwa ini, demi menjaga kehormatan perempuan tersebut, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya, internetnya mati. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dapat gelar dari peristiwa tersebut, sehingga Hatim Al-Asom, seorang yang tuli. Bukan seorang yang tuli, tapi pura-pura tuli maksudnya ya. Kemudian dalam satu riwayat lagi, Al-Hatim datang ke kota Baghdad di masa hidup Ahmad bin Hambal. Jadi Al-Hatim ini satu masa dengan Ahmad bin Hambal ya. Yaitu apa? Kurun 2 Hijriah. Kurun 2 Hijriah berarti 200 sekian ya. Nanti saya sebutkan kewafatannya tahun berapa. Kemudian Abu Ja'far Al-Harawi meriwayatkan bahwa suatu waktu ia bersama Al-Hatim pergi melaksanakan ibadah haji. Jadi Abu Ja'far ini meriwayatkan karena ia mempunyai pengalaman dengan Al-Hatim ini berangkat haji. Kemudian pulang dari ibadah haji, keduanya lalu ke Baghdad. Hatim berkata kepada Abu Ja'far, "Wahai Abu Ja'far, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Lalu kami bertanya-tanya mencari rumahnya. Ya, jadi kesana kemari menanyakan alamat rumah dari seorang Imam Ahmad bin Hambal. Setelah bertemu, maka Ahmad bin Hambal menyambut kami dengan sangat hangat. Di tengah pembicaraan, Imam Ahmad berkata, "Wahai Hatim, beritahukan cara agar aku selamat dari manusia." Nah, ini. Kemudian Al-Hatim menjawabnya, itu berada dalam 3 hal perkara. Yang pertama,
memberikan hartamu kepada mereka manusia dan tidak mengambil sedikit pun dari mereka, dari harta mereka. Ya, ini sangat berat ini. Kita memberikan harta kita kepada mereka yang menginginkan, tapi kita tidak mengambil sedikit pun dari mereka. Luar biasa. Apakah kita bisa? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, menunaikan segala hak-hak manusia, ya, segala hak-hak mereka, dan tidak minta sedikit pun ditunaikan hak-hakmu oleh mereka. Masya Allah. Kita terus menyanggupi ketika diminta, ya, kita minta, ya. Waduh, wah ini berat ini. Bisa jadi malah kita jadi dimanfaatkan ya, Masya Allah. Orang sekarang begitu. Kalau dia kan minta terus, itu maksudnya begitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah menanggung orang yang dibenci oleh manusia, oleh mereka, dan tidak membenci mereka karena sesuatu apapun dari mereka. Masya Allah, ini bisa mengolah perasaan seperti itu ya. Menanggung orang yang dibenci oleh manusia dan tidak membenci manusia itu dari sesuatu apapun. Pokoknya husnudon lah. Masya Allah. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal menundukkan kepala dan berkata, perkara yang sangat berat wahai Hatim. Kemudian Hatim berkata berulang-ulang mendoakan Imam Ahmad bin Hanbal hingga 3 kali. Semoga engkau selamat, semoga engkau selamat, semoga engkau selamat, seperti itu. Ya. Dilanjutkan Abu Nuaim dalam kitab Al-Khilyah Al-Khiyatul Auliya. Jadi kitab Al-Khilyah Al-Auliya. Jadi kitab Khilyatul Auliya meriwayatkan bahwa suatu ketika Hatim ditanya seseorang, wahai Hatim, di atas dasar apakah sikap tawakalmu itu dibangun? Hatim menjawab, di atas 4 perkara. Yaitu, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Nah, ini ingat. Teman-teman ingat ya. Teman-teman yang kunci lawang bisa diingat-ingat. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Maka hatiku tenang. Nah, maka hatiku menjadi tenang. Jadi rezeki itu tidak akan dimakan oleh siapapun karena Allah sudah mentakdirkan untuk kita, gitu loh. Maksudnya begitu. Ya, ini yang pertama. Ada 4 tadi, masih 3 ya. Kita lanjutkan yang kedua. Al-Hatim berkata, aku mengetahui bahwa pekerjaanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku menyibukkan diri dengannya. Ya bekerja, pekerjaan itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Seandainya memang dikerjakan oleh orang lain itu pasti ada maunya, pasti ada maunya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pekerjaannya itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain dan beliau menyibukkan diri dengan pekerjaan itu. Yang ketiga, Al-Hatim berkata, aku mengetahui bahwa kematian bisa datang secara tiba-tiba. Masya Allah, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Maka aku mempersiapkan diri untuk kematian itu. Masya Allah. Ini banyak orang yang lupa. Saya sendiri juga sering lupa bahwa kematian itu bisa datang saat ini juga. Nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, besok, atau kita nggak tahu kapan. Wallahu a'lam. Tapi datang tiba-tiba. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat, Al-Hatim berkata, aku mengetahui bahwa aku tidak akan lepas dari penglihatan Allah. Jadi Allah itu mengetahui, melihat seluruh makhluknya, bahkan makhluk terkecil sekalipun yang tidak terlihat sekalipun oleh mata manusia. Ya.
maka aku merasa malu dari Allah Ta'ala. Jadi Al-Hatim itu mengetahui bahwa dirinya ini dalam pengawasan Allah. Nah, kadang kita lupa. Kita berbuat dosa itu kita lupa bahwa Allah mengetahui itu. Allah melihat perbuatan kita. Kita lupa itu. Sehingga kita akhirnya berbuat maksiat. Masya Allah. Atau bahkan ada yang tidak lupa tapi berani berbuat maksiat. Ini naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah satu nasihat yang dari ulama besar Al-Hatim Al-Iswam tadi, Al-Aswam ya. Kemudian selanjutnya tentang sikap tawakalnya, suatu saat ditanya seorang, "Wahai Hatim, saya dengar engkau melewati lautan padang pasir dan tempat-tempat yang membahayakan tanpa bekal. Bagaimana itu?" Hatim menjawab, "Justru aku melewati itu semua dengan bekal. Ada 4 bekal yang aku bawa. Aku mengetahui bahwa setiap jengkal dunia ini adalah milik Allah Ta'ala." Ya, ini bekal pertama. Bekal kedua, aku mengetahui bahwa seluruh makhluk ini adalah hamba Allah, adalah para hamba Allah. Jadi semua ini yang ada di dunia ini, semuanya para hamba Allah. Ya. Yang ketiga, aku mengetahui bahwa setiap rezekiku, setiap rezeki makhluk berada dalam kekuasaan Allah. Dan aku mengetahui setiap apa yang ditentukan oleh Allah di muka bumi ini pasti akan terjadi. Itulah bekal Al-Hatim ketika ditanya seseorang yang keheranan bisa melewati lautan padang pasir. Maka orang itu menjawab, orang itu langsung berkata kepadanya, "Sebaik-baik bekal adalah bekalmu wahai Hatim, dan dengan bekalmu itu engkau akan melewati segala kesulitan di akhirat kelak." Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hatim berkata, "Kami suatu ketika di tengah peperangan melawan pasukan Turki." Nah, ini ketika melakukan peperangan ini diriwayatkan oleh ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Hatim ini berperang. Tiba-tiba seorang tentara Turki melemparku dengan tombak hingga aku terjatuh dari kuda dalam posisi terlentang. Ya, tentara tersebut lalu menginjak dadaku sambil menarik janggutku. Ia mengeluarkan pisau hendak menyembelihku. Nah, yang ada dalam pikiranku saat itu bukan tentara tersebut dan pisaunya yang sudah terhunus, siap menghunus. Aku hanya berpikir tentang kekuatan, ketentuan Allah. Maka aku katakan kepada diriku, "Ya Allah, jika engkau telah menentukan bahwa aku mati tersembelih di sini, maka saya adalah milikmu dan hambamu." Nah, siap mati syahid ini Al-Hatim ini. Masya Allah. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba melesat sebuah anak panah yang dilempar oleh pasukan muslim lain, persis menancap leher orang yang mau menusuk atau menyembelih Al-Hatim ini. Sehingga Al-Hatim tidak jadi mati, ya, tidak jadi wafat. Jadi Abu Abdurrahman Al-Sulami dalam Tobaqot As-Sufiyah meriwayatkan bahwa Hatim berkata, "Setiap pagi pasti ada setan yang mengganggu dengan berkata kepadaku, 'Apa yang kau akan kau makan?'" Nah, ini biasanya kita juga yang ini apa namanya was-was ya. Apa yang saya dapat ini nanti setiap hari, apa yang rezeki apa dan seterusnya. Mesti selalu begitu. Maka dijawab oleh Al-Hatim, "Ya, makananku adalah kematian." Setan berkata lagi, "Pakaian apa yang akan engkau kenakan?"
Dijawab oleh Al-Hatim, pakaianku adalah pakaian kain kafan. Mana ada orang yang berani begitu. Masya Allah, ternyata ada orang ini seperti ini ya. Pakaianku yang aku kenakan adalah kain kafan. Siap mati maksudnya. Kemudian setan juga berkata, di mana engkau akan tinggal? Maka dijawab juga oleh Al-Hatim, tempat tinggalku adalah kuburan. Masya Allah, luar biasa. Dan itulah beberapa riwayat yang menerangkan bahwa Al-Hatim Al-Asham, di antara nasihat yang dikemukakan Al-Hatim Al-Asham adalah, hendaklah bagi siapapun yang ingin masuk dalam jalan kami ini tasawuf, yaitu menjadikan 4 kematian pada dirinya, yaitu mati putih, mati hitam, mati merah, dan mati hijau. Apa itu artinya? Mati putih adalah lapar, ya, menahan lapar. Mati hitam adalah menahan segala kesusahan, maksudnya. Mati merah adalah menundukkan hawa nafsu, ya, dari diri kita. Ya, jadi kalau orang pengen masuk ke jalan tasawuf, harus lapar, harus berani lapar, harus berani menahan segala kesusahan, harus berani menundukkan hawa nafsunya. Dan mati hijau, apa itu? Yaitu adalah harus berani kefakiran, atau di sini disebut membuat tambalan-tambalan pakaian, yaitu kefakiran. Harus berani dalam keadaan fakir. Fakir ya di bawah miskin ya. Masya Allah. Masya Allah. Itulah nasihat seorang ulama Al-Hatim Al-Asham. Di antara nasihat lainnya, beliau berkata bahwa jihad itu terbagi dalam 3 bagian. Jihad dalam kesendirianmu melawan setan hingga mengalahkannya. Jika engkau sendiri, maka jihad melawan setan, ya, hingga engkau bisa mengalahkannya. Jika engkau jihad secara terang-terangan dalam mengerjakan segala kewajiban, ya, yaitu berani kalau mau terang-terangan, jihad terang-terangan adalah menjalankan segala kewajiban syariat, sholat, puasa, ya, semua yang diwajibkan oleh syariat. Haji juga, Masya Allah. Dan jihad di dalam perang, yaitu dalam memerangi musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir. Nah, begitu maksudnya, Masya Allah. Dan Hatim Al-Asham ini wafat tahun 237 Hijriah, sebagaimana disepakati kebanyakan para ulama, seperti Ad-Dahabi dalam Syiar Alam An-Nubala dan lain sebagainya. Inilah sedikit kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab ini. Kita sudah rangkum, ada beberapa nasihat yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari ulama, ya, Al-Hatim Al-Asham. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.